Nela, bangun nak. Sudah subuh ini. Ayo bangun. Kamu ini kenapa masih di kasur sih? Cepat bangun. Orang habis melahirkan itu nggak boleh malas loh Nel. Pak Mali tahu. Semalam Nela belum tidur, Bu. Bayinya rewel terus. Nela baru bisa tidur barusan, Bu. Semua ibu juga begitu. Dulu ibu juga begadang, tapi tetap bangun subuh. Tetap kerja. Sudah, cepat mandi, biar badan segar. Habis itu cuci semua baju bayimu sendiri. Nyuci pakai tangan aja ya, jangan pakai mesin. Nggak bersih, Nel. Apalagi bekas pupnya harus disikat. Tapi kan, Dede pakai diapers, Bu. Udah, nggak masalah itu. Hitung-hitung kamu gerakan, sekalian aja. Olahraga. Ya Allah, Mas. Kamu cepat pulang ya. Aku sudah nggak tahan sama ibumu, Mas. Duh, rasanya sakit banget jahitanku. Alhamdulillah, kerjaanku sudah selesai. Nela, selama 40 hari ke depan, kamu cuma bisa makan ini aja ya. Kamu harus nurut sama ibu. Ini juga buat kebaikan kamu kok. Sudah, sekarang kamu makan ya. Makan yang banyak, biar asimu lancar. Ya Allah, kelenger banget aku lihat makanan ini. Apa aku pesan GoFood aja ya? Daripada air susuku nggak keluar. Kasian, anakku dari tadi nangis terus. Enak banget makanan-makanan ini. Tapi, aku pengen banget ayam bakar. Sama daging tumis. Pesan ayam bakar 1 ekor deh. Sama 2 porsi daging tumis. Biar bisa aku makan sampai malam kan? Ya Allah, enaknya. Aku udah gak sabar pengen banget. Cup-cup ya sayangku. Sabar ya sayang. Maaf ya nak. Air susu ibu lagi kering nak. Ya Allah, kemana abang GoFood ini kok lama ya? Semoga aja ibu gak kesini. Bisa bahaya kalau sampai ibu tahu. Nela, kenapa itu kok nangis terus anakmu? Kok kamu biarin sih? Pusing ibu dengernya Nel. Coba diapain kek? Jangan-jangan dia lapar Nel. Air susu Nela lagi kering bu. Makanya Dede nangis terus. Loh, kenapa kok bisa kering sih? Apa kamu gak makan ya masakan ibu? Apa kamu sengaja mau bun-bun anakmu? Ngebiarin dia kelaparan? Kamu itu harusnya banyak-banyak bersyukur Nela. Masih ada mertua yang perhatian sama kamu. Udah dimasakin, ditemenin. Tapi tetap aja gak ada rasa syukurnya. Kok ya kamu tuh bikin kesel ibu aja sih? Kalau nanti ada apa-apa pasti ibu yang disalahkan sama Firman. Syukur alhamdulillah, anakku sudah tidur. Mending aku taruh di kamar kali ya. Biar Dede tidurnya makin nyenyak. Panas banget di sini. Assalamualaikum. Ini dari GoFood, Kak. Cari? Siapa ya? Saya dari GoFood, Bu. Mau ngantar pesanan makanan atas nama Kak Nela. Makanan. Emangnya Nela ada pesan makanan apa ya? Ini, Bu. Kak Nela pesan ayam bakar utuh. Ya Allah, dari tadi ditungguin gak muncul-muncul. Giliran masuk, belum juga semenit. Malahan sudah di depan pintu. Aduh, ibu pasti bakalan marah kalau kayak gini. Siniin makanannya. Aku ibunya. Nela lagi di kamar, ngurusin bayinya. Ya udah, makasih ya, Dek. Ini apa, Nel? Kok bisa diam-diam kamu pesan makanan ini? Ibu kan sudah bilang, jangan makan daging. Kamu kok malah ngeyel? Kamu ini gimana sih? Kamu gak menghargai ibu ya di rumah ini? Ibu sudah masakin kamu tiap hari. Ibu jaga kamu, rawat kamu.
Tapi kamu malah beli makanan di luar. Nela cuma lapar, Bu. Nela butuh makan yang... Gak boleh, kamu habis melahirkan, bukan orang sehat. Makanan kayak gini bisa bikin jahitanmu busuk, ngerti gak sih? Tapi Bu, Nela lemas banget, Bu. Lebih baik lemas daripada kamu sakit nanti. Ibu lebih tahu daripada kamu. Tolonglah, Bu. Nela pengen makan itu, Bu. Oh, tidak bisa. Kamu harus makan yang ibu kasih saja ya, Nel. Ya Allah, kenapa juga pakai ketahuan ibu segala sih? Sedih banget. Ya Allah. Hasik, lumayan kan? Ada makanan enak. Setiap kali matanya mulai terpejam, tangisan itu kembali datang. Lagi dan lagi. Hingga akhirnya, menjelang subuh, barulah Nela bisa memejamkan mata, walau hanya sebentar. Suara keras kembali membangunkannya, memaksanya bangkit dari tubuh yang belum sempat pulih. Bangun subuh, menahan sakit, mandi dengan tubuh gemetar, mencuci pakaian dengan luka yang belum sembuh. Tak ada jeda, tak ada istirahat, tak ada yang benar-benar peduli. Nyeri banget perutku, ya Allah. Des, tolong aku dong, Des. Assalamualaikum. Mbak cari siapa ya? Saya Desi, Bu. Temennya Nela. Saya dengar Nela habis melahirkan ya, Bu? Oh iya Mbak, Nela ada di kamar tuh. Kamu bawa apa itu Mbak? Oh iya, Bu. Ini ada makanan buat Ibu. Semoga Ibu suka ya, Bu. Wah, makasih loh Mbak. Kebetulan Ibu juga belum makan nih. Ya udah, kamu langsung masuk kamar aja ya. Desi duluan ya, Bu. Seram amat mertuamu, Nel. Ya Allah, Nel. Kamu kok pucat banget sih, Nel? Kok kayak menderita banget sih kamu, Nel? Kantung mata udah nongol kayak gitu. Bibir pucat kayak kurang darah. Pasti kamu capek banget kan? Kayaknya aman deh, Nel. Iya, tapi kita harus hati-hati loh, Des. Nel ini buat baby boy. Terus, ini makanan pesananmu, Nel. Ya Allah, Des. Makasih banyak ya. Alhamdulillah, ya Allah. Aku masih bisa ngerasain ayam bakar ini. Makan yang banyak ya, Nel. Masih ada kok. Aku sengaja beli lebihan, biar kamu puas makannya, Nel. Ya Allah, kasihan banget temanku, dapat suami baik. Masalahnya ada di mertua. Makanya sengaja aku belikan juga mertuamu. Biar dia langsung makan, jadi kamu juga bisa makan dengan tenang. Sehat terus kamu ya, Nel. Nela, bangun Nel. Udah subuh loh ini. Jangan tidur terus kamu. Bangun, masak air, terus mandi sana. Oh iya, nanti kamu jemur tilam ya? Tilam, Bu. Jemur tilam yang mana, Bu? Yah, tilam yang inilah. Ini harus dijemur. Biar gak ada kutu busuk. Biar bayi tidurnya enak. Anakmu tiap malam kan selalu cerewet gak mau tidur. Bisa jadi karena ini. Nela nggak kuat. Berat banget loh ini, Bu. Cuma begitu saja. Jangan dibiasakan lemah. Kalau jadi ibu itu harus kuat, ya kan bisa pelan-pelan aja. Ya Allah, kuatkan aku. Aku capek ya Allah. Makan, Nel. Pelan-pelan aja nelennya ya. Biar kamu punya tenaga dan air susu. Mas, kamu cepat pulang ya.
Nela, bangun dulu Nel. Ibu haus banget nih, tapi air galon lagi habis. Kamu tolong angkatin galonnya ya. Ibu gak kuat ngangkat soalnya. Loh sayang, astagfirullah, kamu kenapa? Pak Firman, kondisi istri Anda cukup serius. Jahitan pasca operasi sesar terbuka kembali dan robekannya cukup dalam. Apa dok? Kok bisa sampai separah itu? Sepertinya ada tekanan berat di area perut. Apakah beliau mengangkat sesuatu yang berat? Iya dok, tadi pas saya pulang dari kerja, istri saya sudah tergeletak dan ada galon pecah di dekatnya. Itu sangat berbahaya, Pak. Pasien pasca sisar seharusnya tidak mengangkat beban berat minimal beberapa minggu. Ini bisa menyebabkan jahitan terbuka seperti sekarang. Kami akan segera lakukan penanganan dan kemungkinan perlu tindakan operasi ulang untuk menjahit kembali lukanya. Tapi Anda harus siap. Ini butuh pemulihan lebih lama. Iya dok, tolong selamatkan istri saya ya dok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Mohon doanya. Firman, gimana sudah keadaan istrimu nak? Apa keadaan Nela? Baik-baik aja. Bu, kalau keadaan istriku baik-baik aja, nggak mungkin Nela masuk rumah sakit bu. Ibu lihat sendiri kan tadi, ekspresi muka istriku gimana? Dia nahan sakit yang begitu menyakitkan bu. Halah, istrimu aja itu yang lemah. Sedikit-sedikit sakit. Sedikit-sedikit. Nggak kuat. Masa angkat tilam sama galon aja nggak kuat sih? Astagfirullah bu, apa ibu suruh istriku angkat tilam juga? Emangnya kenapa? Tilam itu juga harus rajin dijemur. Anakmu ini tiap malam nangis. Pasti karena tilamnya ada kutu busuknya. Ya Allah bu, kok bisa sih ibu setega itu sama istriku? Kamu tuh juga Firman. Jangan jadi suami yang terlalu manjakan istrimu. Makin jadi nanti dia. Wajar bu, dia istriku. Dia yang ngasih aku anak. Dia yang menjaga anakku. Dan Nela itu tanggung jawabku bu. Sekarang Firman tanya, apa ibu pernah melahirkan sesar? Ibu nggak tahu rasanya melahirkan sesar bu. Ibu hanya tahu kebiasaan-kebiasaan kuno yang ibu ajarkan ke istriku. Kalau sudah begini, bagaimana aku harus menjelaskan kepada mertuaku bu? Nela itu juga punya orang tua. Firman titip istriku ke ibu. Karena Firman percaya, tapi malah ini yang terjadi. Bu, Firman tahu ibu nggak ada niat jahat. Ibu cuma ingin yang terbaik. Tapi yang terjadi ke Nela itu berat bu, sangat berat. Dia bukan cuma sakit fisik, tapi juga pasti trauma. Untuk sementara, Firman minta, ibu pulang dulu ya bu. Maksud kamu, ibu harus pergi. Bukan begitu bu, Firman cuma ingin Nela benar-benar pulih dan tanpa tekanan. Firman takut kalau ibu di sini. Nela malah jadi makin teringat semua kejadian itu. Kasih dia waktu dulu bu, biar dia tenang, biar dia sembuh. Nanti, kalau semuanya sudah membaik, kita bisa mulai lagi, pelan-pelan. Iya nak, ibu ngerti. Terima kasih bu, sudah mengerti. Nela, ibu minta maaf ya nak. Ibu sangat salah. Maafin ibu ya nak. Menjadi orang tua bukan hanya tentang pengalaman, tapi juga tentang memahami bahwa setiap zaman punya caranya sendiri. Tidak semua yang dulu dianggap benar masih relevan untuk hari ini. Dan tidak semua yang disebut tradisi layak dipaksakan, apalagi sampai menyakiti. Seorang ibu yang baru melahirkan bukan butuh tekanan, melainkan butuh dukungan, perhatian, dan kasih sayang. Dan satu hal yang sering terlupakan, kata-kata bisa melukai, perlakuan bisa menghancurkan, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa menjaga jauh lebih penting daripada menghakimi, karena penyesalan selalu datang di akhir.